Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, seperti biasa karena ini hari Minggu, saya akan memberikan gambaran ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base di time frame H4 tersebut belum di break oleh candle di time frame H4. Kenapa kita perlu menandai base? Base sendiri merupakan zona SND, hanya saja lebih spesifik atau lebih spesial karena polanya dalam bentuk engulfing atau candle yang di-engulf. Candle dengan pola engulf biasanya sering sekali digunakan sebagai konfirmasi entry atau sebagai sinyal awal perubahan pergerakan harga, sehingga sangat berpotensi untuk direspon oleh market. Oke, langsung saja yang pertama dari market goal. Kita akan analisa market goal menggunakan time frame H4 terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini di market goal di time frame H4, di sini terdapat base sell. Kita akan tandai base sell terlebih dahulu. Ini adalah base sell-nya. Lalu untuk di bawahnya juga terdapat base buy. Kita akan tandai base buy dan base sell sebagai acuan atau sebagai batasan kita untuk melihat market, sehingga ini akan mempermudah kita untuk melihat market. Dan sebagai konfirmasi entry-nya kita akan tunggu di time frame H1. Jika harga naik ke base sell, lalu di time frame H1 ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang. Atau jika harga langsung turun menuju base buy berikutnya di sini dan market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame H1-nya, kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan lihat di sini USD Jepang Yen di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4, di sini terdapat base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Kita bisa tandai base buy tersebut. Ini adalah base buy. Lalu untuk base sell-nya ada cukup jauh, tapi kita bisa tandai juga untuk base sell-nya di sini. Sedangkan untuk base buy berikutnya, di sini ada dua base buy yang cukup direspon oleh market, maka kita juga bisa tandai base yang ini. Karena sebelumnya base yang ini juga direspon oleh market. Untuk rencana tradingnya kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika harga turun ke base yang pertama, ke base buy ini, lalu market merespon di time frame H1-nya dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika base buy ini tidak direspon oleh market, kita bisa tunggu di base buy berikutnya dan tunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau untuk plan yang ketiga, kita tunggu harga naik, kita akan tunggu harga di base sell ini dan menunggu harga membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD Kanada di sebelah kiri sini, di sini tidak terdapat base buy. Kenapa di sini tidak ada base buy? Jika dilihat pola candlenya, tidak ada satu candle bear yang di-break oleh satu candle bull. Semuanya membutuhkan dua candle untuk break candle bullnya, sehingga ini tidak bisa digunakan sebagai acuan sebagai base. Tapi ini juga bisa digunakan sebagai zona demand. Tapi untuk trader base sendiri, agar lebih fokus kita tradingnya menggunakan batasan-batasan base, ini tidak bisa digunakan. Kita akan lihat di sini, yang bisa kita tandai adalah base sell, dan ini juga cukup jauh. Maka kita akan abaikan untuk pair USD Kanada selama tidak membuat base buy yang terdekat dengan harga. Kita akan abaikan untuk pair ini karena cukup jauh untuk harga naik ke sini. Tapi jika harga naik ke base sell ini dengan pergerakan yang ekstrim juga, dan di time frame satunya market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame H4. Jika kita lihat di sini terdapat base buy dan base sell yang cukup menarik karena tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Ini adalah base buy-nya. Lalu untuk base buy-nya kita bisa tandai di sini karena base buy ini juga sebelumnya direspon oleh market. Kita akan lihat di time frame H1.
Di sini market merespon best buy dengan membuat setup buy dominan break. Kita bisa ukur untuk pergerakan harga berikutnya. Dan untuk setup buy dominan break ini, jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 ini cukup jauh, hampir 80 pips. Jadi ini sangat berisiko. Apakah kita bisa entry di sini? Bisa. Kita bisa tunggu harga di level Fibo 50 untuk meminimalisir risiko. Jika harga koreksi ke level Fibo 50, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau kita abaikan saja jika harga langsung naik ke level Fibo 161. Karena di level Fibo 161 ini bertepatan dengan best sell di time frame 4. Di sini, jika market merespon best sell ini dan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Alasan kenapa kita tidak ambil peluang yang jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 terlalu jauh. Yang ditakutkan adalah jika jaraknya terlalu jauh, itu momentumnya akan segera habis. Jika momentum pergerakannya habis, ada dua potensi. Yang pertama, market koreksi terlebih dahulu ke level Fibo 50, lalu melanjutkan kenaikan ke level Fibo 161. Atau yang kedua, market benar-benar balik arah dan menyentuh stop loss. Karena itu saya jarang sekali ambil peluang jika jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 terlalu jauh. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF kita akan lihat di sini. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Untuk pair USD CHF juga di sini terdapat best sell dan best buy yang cukup baik atau cukup menarik karena jarak keduanya tidak terlalu jauh. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk best sell-nya, dan untuk best buy-nya ada di sini. Atau untuk best sell-nya juga ada di sini juga yang baru terbentuk. Kita bisa gunakan best price yang baru terbentuk selama di time frame satunya dalam bentuk koreksi untuk konfirmasi entry-nya. Kita akan lihat di time frame 1, jika market koreksi ke best sell ini yang terdekat, lalu di best sell ini market membuat setup CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika best sell ini tidak direspon oleh market, kita bisa ambil di best sell berikutnya dan market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga tidak koreksi sama sekali dan langsung turun, kita bisa tunggu di best buy berikutnya, yaitu di sini, dan menunggu respon market dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Oke, berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan lihat di sini di time frame 4 untuk pair AUD USD. Sebelumnya market bergerak naik, di sini terdapat best sell. Tapi sayangnya best sell ini sudah di break oleh harga, dan di sini belum terdapat best sell yang terbentuk. Karena ini bukan best dan hanya zona supply, maka kita tidak bisa jadikan ini sebagai acuan. Kita akan lihat di sini. Di sini terdapat best buy. Ada banyak best buy yang terbentuk di sini. Kita bisa tandai yang terjauh atau yang terdekat, atau bisa tandai semuanya sebagai acuan. Karena best sell ini tidak bisa digunakan, kita akan hapus. Untuk plannya, kita akan tunggu harga koreksi di time frame satunya. Jika harga koreksi di antara best buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika best buy ini tidak direspon oleh market dan harga kembali turun ke best buy berikutnya, kita juga bisa ambil peluang buy di sini jika market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Kita akan lihat sebelah kiri untuk best sell-nya. Jika kita lihat di sini sampai Oktober November tidak terdapat best sell. Ini November dan Oktober 2022. Artinya kita akan abaikan terlebih dahulu untuk entry sell-nya selama belum terbentuk best sell yang baru. Kita akan tunggu harga di best buy saja. Di sini ada best buy yang terdekat dengan harga. Yang pertama adalah best buy ini yang belum disentuh oleh market, dan yang kedua adalah best buy yang di atasnya yang cukup besar. Kita bisa tandai keduanya. Sebagai konfirmasi entry-nya, kita akan tunggu harga datang ke base tersebut, dan di time frame satunya market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Atau jika best buy yang pertama ini tidak direspon oleh market,
kita bisa ambil peluang di best buy yang kedua. Kita tunggu harga untuk turun dan menyentuh best buy yang kedua. Lalu time frame satunya market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan. Kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk market oil atau crude oil, kita akan lihat di time frame H1. Untuk market crude oil di time frame H1 di sini untuk best sell-nya cukup jauh, jadi kita akan abaikan untuk best sell-nya. Di sini terdapat best buy, kita akan tandai best buy terlebih dahulu. Ini adalah best buy-nya dan sebelumnya juga direspon oleh market. Kita akan lihat respon market di best buy ini di pergerakan market sebelumnya. Di sini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita tarik garis Fibonacci. Saat ini harga bergerak naik melebihi level Fibo 261. Masih berpotensi untuk naik selama tidak terbentuk setup pembalikan sampai ke level Fibo 423. Setup yang sangat cantik jika kita menemukan setup-setup seperti ini dengan pergerakan yang tidak ada drama. Karena jika pergerakannya tidak ada drama, maka untuk kita pantau market 1 jam sekali itu tidak menguras emosi atau psikologis, atau kita akan yakin untuk hold posisi sampai ke target take profit kita. Oke, berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan lihat untuk pair New Zealand USD ada potensi apa di sini. Jika kita lihat di sini untuk pair New Zealand USD di time frame 4 terdapat best sell yang terdekat dengan harga. Kita bisa tandai best sell ini terlebih dahulu. Lalu untuk best buy-nya ada di sini. Ada di bawah sini yang terdekat dengan harga. Ada 2 best buy. Dan ini cukup menarik. Untuk plan trading di pair New Zealand USD, sebelumnya market merespon best sell ini dengan membuat setup sell dominan break. Kita akan tandai, kita akan lihat menggunakan garis Fibonacci seberapa jauh market merespon setup ini. Dan market merespon sampai ke level Fibo 261. Lalu market bergerak naik kembali ke best sell tersebut. Sayangnya di sini belum sentuh best sehingga kita tidak bisa ambil peluang sell di sini. Kita akan tunggu harga naik kembali dan sentuh best sell ini, lalu membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Atau jika harga langsung turun ke best buy berikutnya di sini, kita bisa ambil peluang buy di sini jika market membuat setup buy CB1 atau dominan. Atau opsi yang ketiga, jika best buy ini tidak direspon oleh market dan harga turun ke best buy berikutnya, kita bisa ambil peluang buy di sini jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair Euro Jepang Yen terdapat banyak best, tapi kita akan tandai untuk best sell yang terdekat dengan harga saja. Ini adalah best sell yang terdekat dengan harga untuk pair Euro Jepang Yen. Sedangkan untuk best buy-nya ada di bawahnya. Ada di sini. Kita akan tunggu harga di kedua best ini untuk hari Senin atau 1 minggu ke depan. Jika harga naik ke best sell ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga tidak naik dan langsung turun, dan market di sini merespon best ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang buy di sini. Oke, sekian gambaran analisa market untuk hari Senin dan 1 minggu ke depan. Ini hanya sebuah gambaran dan ulasan, jadi bukan saran untuk entry. Karena trading sangat berisiko, saya harap teman-teman mengetahui risikonya sebelum trading. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.